Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu vektor. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra dari PT Sukabajar Duri. Pagi ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengecekan harian sama dari karet wiper. Kita cek kondisi-kondisinya apakah baik atau sudah rusak atau keras. Untuk pengecekan wiper itu sendiri, kita dapat menggunakan tombol yang ada di bagian sebelah kiri. Kita bisa memutar saklar ini sesuai dengan kecepatannya untuk memastikan kondisi wiper dalam keadaan baik atau tidak. Yang kedua, kita dapat melihat dari panel depan. Untuk membuka panel depan, kita dapat menarik tuas yang ada di dashboard, bawah dashboard. Berikutnya, kita dapat membuka panel depan. Jangan lupa kita memasang penyangganya. Lalu apa yang kita dapat lihat dan cek di depan, kita dapat mengecek minyak kopling. Pastikan minyak kopling ini dalam kondisi high, tidak kurang dari low. Berikutnya kita bisa melihat tangki reservoir yang ada di depan dan pastikan air radiator yang ada di reservoir tidak kurang dari low. Lalu kita bisa mengecek secara visual saringan blower. Pastikan saringan blower selalu bersih agar udara yang masuk ke dalam kabin selalu bersih. Lalu kita bisa mengecek air wiper. Pastikan air washer ini selalu cukup agar dapat mudah kita untuk membersihkan kaca. Setelah itu kita dapat menutup ventak. Berikutnya jangan lupa juga kita untuk memastikan kondisi lampu-lampu dalam keadaan baik dengan cara menghidupkannya serta melihat kondisi visual kaca lampu dan mika lampunya. Kita bisa menghidupkannya untuk melakukan pengecekan. Jangan lupa juga kita untuk memastikan kondisi setir dalam kondisi baik serta klakson menyala. Untuk pengecekan baterai, kita bisa melihat secara visual atau kita membuka kutub ini untuk mengecek terminal-terminal baterai. Bila perlu kita mengecek isi dari cairan baterai. Pastikan level air baterai selalu dalam keadaan cukup, tidak kurang dari garis low. Lalu kita bisa mengecek di bagian ini untuk pengecekan minyak rem. Pastikan kondisi minyak rem dalam keadaan bersih dan baik dan tidak kurang dari garis low. Lalu sebelum itu kita bisa mengecek kondisi pembuangan air. Pastikan di dalam tabung tidak terdapat air. Di bagian sebelah kiri ini kita dapat mengecek filter solar dan water separatornya. Pastikan filter solar ini dalam keadaan bersih, tidak bocor. Dan di dalam ini pastikan tidak ada air. Lihat tanda gelang merah yang ada di dalam. Jika dia sudah melebihi batasnya yang ada di garis ini, maka dia harus dibersihkan atau dikuras melalui pembuangan yang di bawah. Selanjutnya untuk pengecekan mesin, kita bisa mengangkat kabin. Caranya mudah, kita cukup membuka pin pengunci locknya, lalu kita tarik tuasnya, lalu kita tarik pinnya. Jangan lupa kita untuk memasang pin pengamannya supaya lebih aman saat kita melakukan pemeriksaan di bagian mesin. Setelah itu kita dapat memeriksa bagian level power steering fluid. Pastikan kondisinya baik dan selalu cukup kondisinya. Berikutnya kita bisa mengecek bagian kabel-kabel serta selang-selang dan pastikan tidak ada kebocoran atau
shot yang tidak diinginkan. Setelah itu kita bisa beralih ke sebelah kanan kendaraan Fuso Factor. Untuk bagian sebelah kanan kita bisa mengecek bagian indikator saringan hawa. Jika terdapat tanda merah di bagian indikator saringan hawa, maka kita harus membuka saringan hawa dan membersihkannya. Atau jika rasanya sudah tidak layak, kita dapat menggantinya dengan yang baru. Cek bagian fan belt. Pastikan keadaan fan belt dalam kondisi baik dan tidak ada cacat. Cek bagian oli mesin. Untuk pengecekan oli, alangkah baiknya kita pastikan oli dalam keadaan cukup dan lihat kondisi visual oli. Jika rasanya sudah menghitam dan sangat kotor, kita harus menggantinya, atau jika sudah berkurang, kita harus menambahnya. Selesai untuk melakukan pengecekan di bagian mesin, kita dapat menurunkan kabin. Kita tarik tuas penguncinya, lalu kita tarik penahan kabin. Setelah itu kita dorong tuas ke atas. Jangan lupa kita untuk memasang pin penguncinya. Kita dapat mengecek bagian-bagian kendaraan mesin bagian bawah, apakah ada kebocoran atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti luka atau cacat goresan di bawah mesin. Kita bisa mengecek bagian saringan oli, baut oli, dan kebocoran-kebocoran lain, atau di bagian gardan, transmisi, dan lain-lain bagian bawah. Jangan lupa juga kita untuk memeriksa bagian ban kendaraan. Pastikan ban ini dalam keadaan baik secara visual serta angin yang cukup sebelum kita melakukan perjalanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Fuso Factor ini. Fuso Factor ini telah menggunakan jok dengan sistem air suspensi, sehingga supir dapat dengan lunak jika ada jalan bergelombang atau jalan keriting. Salah satu contohnya, dia sudah menggunakan handle untuk menurunkan atau menaikkan sesuai dengan kondisi kenyamanan pada supir itu sendiri. Juga bisa di setel, jok ini juga bisa di setel dengan cara naik turun atau merendahkannya. Tidak ingin rasanya jok ini terlalu lembut atau lunak, supir bisa untuk mengunci lock di bawah ini agar joknya air suspensi tidak main. Fuso Factor ini sudah menggunakan sistem teleskopik, sehingga dapat di setel-setel maju mundur atau naik turun sesuai dengan supir itu sendiri, karakter supir itu sendiri. Berikutnya untuk fitur-fitur yang ada di Fuso Factor ini, pertama ada untuk pengecekan oli. Tombol ini bisa kita tekan jika kita ingin mengecek kondisi oli baik atau kurang. Jika kita tekan tombol cek oli ini, maka akan terlihat gambar warna hijau. Jika warnanya sudah hijau, maka tandanya oli keadaan kondisi baik. Untuk odometer itu sendiri, pada Fuso Factor ini sudah menggunakan sistem odometer digital. Tampilannya yang lebih elegan dan futuristik serta kekinian. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai servis harian serta fitur-fitur yang ada di Fuso Factor ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Factor.